Lobinya simple tapi cakep dan mewah. Resto yang casual dengan pilihan kuliner beragam dan menarik. Lokasinya strategis, berada di pusat kota Bandung, dekat dengan destinasi wisata favorit. Welcome to Baling Review. Broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. Halo Sobat Baling, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Balik lagi nih di channel Bapak-Bapak Healing. Seperti biasa ya Sobat Baling, kali ini Bapak Healing mau ajak Sobat jalan-jalan virtual lagi. Masih dalam rangkaian trip ke Bandung beberapa waktu lalu nih Sobat. Kita ke sebuah hotel bintang 4 yang masih di Dago juga nih Sobat. Daerah Dago Bandung ini memang menarik ya, karena lokasinya memang strategis. Kalau sebelumnya kita ke Dago Pakar yang terkenal dengan destinasi area wisata alam, sekarang kita ke Dago Bawah, kota Bandung yang banyak destinasi wisata tempat bersejarah seperti museum, gedung-gedung, dan gak ketinggalan juga tempat untuk shopping dan nongkrong. Hotel yang akan kita tuju ini kental dengan nuansa elegan modern ya Sobat, didukung dengan fasilitas yang memadai juga untuk staycation bareng keluarga. Nah, penasaran seperti apa? Yuk kita healing sambil review. Nama hotelnya adalah Courtyard by Marriott Bandung Dago. Untuk lokasinya sendiri berada di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 33, Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Hotel ini dulunya bagian dari jaringan internasional Holiday Inn Group IHG. Terus tahun 2017 diambil alih oleh Marriott International. Nah, lalu namanya berubah jadi Courtyard by Marriott Bandung. Untuk hotel-hotel Holiday Inn sendiri, Baling pernah review ya Sobat, yaitu salah satunya Hotel Holiday Inn yang ada di Lampung. Oke nih Sobat, view hotelnya di atas ketinggian bukit. Bagi Sobat yang belum nonton, bisa searching di channel Baling ya, atau klik link di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita udah berada di Jalan Alun-Alun Timur Kota Bandung, dekat Monumen Konferensi Asia Afrika atau KAA. Sekarang kita udah memasuki Jalan Insinyur Haji Juanda dan udah deket nih hotelnya. Plang namanya udah kelihatan ya Sobat, di depan sebelah kiri, posisinya persis di pinggir jalan. Oke, yuk kita lanjut masuk. Dari pintu masuk, belok kiri langsung kelihatan ya lobinya. Untuk parkirnya Baling pakai valet service ya Sobat, dan berbayar ya Rp20.000. Nah, sekarang kita udah ada di lobinya nih Sobat. Sambil nunggu ibu negara urus proses check-in, yuk kita explore lobinya. Area lobinya cukup luas ya Sobat. Yang menarik adalah walaupun tidak ada point of interest yang mencolok, tapi mengusung desain kontemporer dengan nuansa elegan dan modern. Perpaduan dominan warna coklat dan gold, serta pencahayaan yang warm, menciptakan kesan mewah, ditambah dukungan dari lantai marmer yang senada. Pada area tunggunya disediakan 3 meja kecil dan sofa panjang yang nyaman. Dan di sampingnya juga udah disediakan welcome drink mixed juice segar. Lalu tepat di sebelahnya ada Momo Cafe, yang mana ini juga sekaligus untuk resto hotelnya ya Sobat. Lalu di sebelah kanan pintu masuk ada berbagai macam produk motif batik yang dijual, dari mulai pernak-pernik pajangan sampai pakaian. Lalu selain area tunggu, di dekat kafe tadi
Di sini ada lounge yang asik buat nunggu atau nongkrong sambil menikmati cake dan kopi. Simple tapi bagus ya sobat desainnya. Setelah proses check-in, sekarang kita naik lift dan lanjut menuju ke kamar. Proses check-innya tadi smooth ya sobat, dan staffnya juga ramah-ramah nih kalau menurut Baling. Sekarang kita udah berada di lantai 9. Nah, untuk hotel ini terdiri dari 9 lantai, dan secara keseluruhan terdapat sekitar 192 kamar dengan tipe deluxe, premier, dan suite. Masing-masing tipe ada pilihan lagi berdasarkan fasilitas dan luas kamar. Baling kebetulan dapat kamarnya di lantai paling atas. Nah, kita udah sampai nih kamarnya. Berikut sobat, sekilas tampilan kamarnya. Untuk kamar yang kami pesan ini bertipe Deluxe Queen dengan harga pada saat itu sekitar 1,5 juta saat weekend dan udah include breakfast. Harga dapat berubah sewaktu-waktu ya sobat. Tempat tidurnya single bed queen size dengan 4 buah bantal. Tempat tidur rapi, spraynya juga bersih. Ukuran kamar ini standar aja ya sobat, sekitar 28 meter persegi. Meski begitu, karena mengusung desain kontemporer yang mengedepankan desain minimalis dan modern, serta dukungan jendela kaca yang besar dengan desain picture window, jadi memberikan kesan luas. Pada sisi area nightstand sebelah kiri dari view Baling terdapat pendant light, stop kontak, USB port, saklar perlampuan lengkap ya sobat, serta telepon dan remote. Lalu pada area sisi kanan untuk kelistrikan sama, tapi di nightstand ini ada jam alarm digital sekaligus speaker dari JBL. Kita berpindah ke area depan tempat tidur. Di sini terdapat floating TV stand simple. Di atasnya ada TV dengan ukuran yang lumayan besar, sekitar 48 inci. Sudah smart TV dan dilengkapi dengan channel lokal dan internasional. Geser sedikit ke sebelah kanan terdapat kabinet bar dengan satu storage besar dan 2 laci. Di atasnya udah tersedia 2 botol air mineral dan teko pemanas air. Lalu untuk kopi, teh, dan gula saset serta 2 gelas dan sendok ada di laci sebelah kiri. Sedangkan laci sebelah kanan kosong ya sobat. Lalu pada storage besar di bawah terdapat minibar. Untuk isinya kosong ya sobat. Oke, kita lanjut ke area samping jendela. Di sini ada open working space dengan 1 set meja bundar dan kursi. Sudah dilengkapi juga dengan lampu baca. Di meja ada juga buku berisi informasi mengenai hotel ini dan aturan-aturan serta kebijakan hotel. Untuk AC-nya sendiri bertipe sentral dengan posisi yang masih aman, nggak langsung mengarah ke badan ya sobat pada saat tidur. Lanjut kita beralih ke area depan. Di sini ada kloset, bagus nih. Sebenarnya ini open closet, cuma didesain menyatu dengan pintu full cermin kamar mandi di sebelahnya. Di sini terdapat 1 bathrobe kimono style dengan iron board atau papan setrika. Lalu beberapa open storage di bawahnya terdapat sajadah, sepasang slippers, dan safe deposit box. Kita lanjut ke sampingnya. Area kamar mandi yang begitu masuk langsung terlihat hampir keseluruhan areanya. Untuk area wastafel terdapat cermin yang cukup besar, lalu 2 gelas kumur, 2 botol air mineral, dan tempat tisu. Di bagian bawah ada kotak berisi hair dryer. Sebelahnya ada toiletries, handuk badan, dan handuk kecil, serta tempat sampah. Next, untuk area WC ada toilet tanpa jet washer, tetapi udah ada bidet tentunya. Dan disediakan 2 tisu roll. Untuk area shower udah private area dengan pembatas kaca transparan, dilengkapi dengan shower set, menggunakan rain shower di atap dan hand shower di dinding yang udah ada hot and cold water. Terdapat handle juga dan di bawahnya ada tempat untuk duduk. Lalu untuk personal hygiene juga udah lengkap. Sebelum explore fasilitas lain, kita lihat dulu nih area balkonnya. Untuk view-nya seperti ini ya sobat, city view. Ya nggak ada yang spesial sih. Dan sayangnya kita nggak bisa keluar ke balkonnya sobat, karena ini full kaca tanpa pintu. Oke sobat, abis room tour sekarang kita ke lantai G nih, atau lantai dasar. Berikut fasilitas-fasilitas di hotel ini. Kita lanjut.
Ini kita mau menuju ke kolam renangnya ya sobat. Nah, di sebelah kanan ini ada Kids Club. Nanti kita cek ya. Sekarang kita lanjut lurus dulu nih ke area poolnya. Kolam renangnya outdoor dengan bentuk melingkar dan ukurannya nggak begitu besar ya sobat. Di sepanjang area pinggir kolam renang terdapat area santai yang dilengkapi dengan sun lounger. Untuk kolam renang ini ada dua area. Yang lebih besar ini untuk dewasa dengan kedalaman 1,5 meter. Dan yang lebih kecil ini untuk anak-anak dengan kedalaman 0,6 meter. Dari kolam renang sekarang kita lanjut ke Kids Club yang tadi ya sobat. Areanya nggak terlalu luas tapi permainannya cukup banyak. Ya cukuplah buat alternatif tempat main si bocil. Asal kondisinya lagi nggak rame ya. Nah, tepat di seberang Kids Club ada fitness center nih sobat. Seperti biasa untuk masuknya via tap-in ya dengan akses card. Alatnya lengkap banget nih sobat. Dari mulai yang standar-standar seperti dumbbell, treadmill, sampai pack deck, dan lat pull down mesin. Dan masih banyak lainnya sobat. Wah, nggak terasa nih udah malam aja. Kita lanjut besok. Baling mau makan dan istirahat dulu ya. See you. Selamat pagi Sobat Baling. Nah, pagi ini Baling mau sarapan dulu ya di resto yang berada di area lobi. Namanya Momo Cafe. Sekalian kita explore. Ada menu apa aja sih pagi ini? Yuk kita lanjut masuk. Begitu masuk, yang paling pertama ada batagor sama Indomie Favorito. Lalu di sebelahnya ada tahu campur. Terus ada nasi uduk, dadar dadak. Lanjut lagi di pojokan ini ada aneka jamu tradisional. Bergeser ke sebelahnya ada aneka jajanan snack. Lalu di area tengah ada jamur paprika, baked bean, telur rebus, kentang, sosis ayam, sosis sapi, dan daging sapi slice. Lanjut lagi ada bubur ayam, lengkap dengan kaldu dan bumbu-bumbunya. Masih di area tengah, di sini ada buah-buahan. Lalu ada aneka salad yang segar-segar, ada jus apel, jus jeruk, jus jambu biji, infused water, dan mineral water. Sekarang kita ke area yang lebih dalam. Di sini ada area perteluran nih sobat, lengkap nih. Terus ada bakso tahu juga. Sekarang masuk yang berat-berat nih. Ada nasi putih, nasi goreng oriental, capcay, chicken katsu, beef teriyaki, dan aneka sambal. Cocok buat yang suka pedas ya sobat. Untuk gorengannya ada bala-bala atau bakwan dan tahu goreng tepung. Yang terakhir kita ke Kids Corner. Di sini ada chicken nugget, terus spaghetti saus tomat ala Jepang. Bergeser lagi ke sebelahnya ada Ali. Ini sejenis puding roti ala Timur Tengah ya sobat. Lalu yang terakhir ada bubur sumsum dan bubur mutiara. Oke sobat, yuk kita lanjut ke kesimpulannya. Seperti biasa disclaimer dulu ya sobat. Kesimpulan ini menurut pengalaman pribadi yang Baling rasakan ya. Jadi sangat mungkin untuk sobat-sobat Baling yang kesini merasakan pengalaman yang berbeda-beda. Pertama, untuk lokasi strategis ya sobat, berada di pusat kota Bandung dan posisinya di pinggir jalan raya. Jadi akses mudah ke tempat-tempat menarik seperti Museum Gedung Sate, Gedung Merdeka, dan Museum Asia Afrika. Deket juga nih ke stasiun Bandung. Gak ketinggalan juga ada factory outlet di Jalan Riau, kuliner, kafe-kafe banyak juga di area sekitar ya sobat. Jadi untuk perjalanan bisnis sekaligus liburan keluarga kayak Baling pas juga nih. Yang kedua, untuk hospitality-nya baik ya sobat. Staff-staffnya ramah dari area front office sampai area resto. Untuk servisnya juga overall oke. So far nggak ada kendala sih selama Baling stay di hotel ini. Yang ketiga, untuk fasilitasnya, dari mulai lobbynya sebenarnya nggak ada yang sampai outstanding ya, seperti dari sisi ornamen dan dekorasi. Justru simple tapi elegan, karena mengusung desain kontemporer. Perpaduan penggunaan bahan-bahan, furniture, warna, dan pencahayaannya menimbulkan kesan mewah. Di lobi ini juga ada The Lobby Lounge, tempatnya cozy untuk menikmati minuman dan cake. Apalagi desainnya juga bagus ya sobat, cocok untuk jepret-jepret upload di sosmed.
Lalu ada resto juga di lobi ini, namanya Momo Cafe. Cukup luas ya sobat, ada area indoor dan outdoor. Untuk breakfast, penyajian buffet dari jam 6 pagi sampai jam 10.30. Terus ada juga a la carte. Secara operasional, open dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Makanannya beragam pilihannya, hidangan nasional, Asia, dan internasional. Rasanya juga lumayan enak ya kalau menurut Baling. Lalu untuk kamarnya ukurannya standar ya sobat, sedang aja sih. Overall bersih, begitu juga dengan tempat tidurnya. Desainnya oke, konsisten mengusung tema yang sama dengan keseluruhan gedung. Fasilitas kamar aman dengan dukungan working space dan soket-soket yang memadai. Lalu untuk area kamar mandi ukurannya sedang, tapi untuk area showernya udah private dengan shower set lengkap. Begitu juga untuk toiletries, termasuk personal hygiene-nya ya sobat. Kamar ini udah ada balkon dengan city view, tapi sayangnya nggak bisa menikmati pemandangan sambil duduk santai ditemani kopi ya sobat. Karena memang nggak ada akses ke balkonnya, hanya jendela tertutup aja. Next, untuk main facilities yang pertama yaitu kolam renang. Untuk kolam renangnya outdoor dan ukurannya nggak terlalu besar. Ada area dewasa dan anak-anak. View-nya bukan poin plus ya di kolam renang ini. Selain karena berada di bawah lantai, letaknya juga di tengah-tengah gedung hotel. Jadi view yang terlihat sekelilingnya ya bangunan gedung aja ya sobat. Untungnya secara lokasi masih oke. Satu area dengan gym dan kids club. Lalu untuk kids clubnya sendiri nggak begitu luas, tapi masih cukup banyak permainan. Bisa jadi alternatif tempat main si bocil. Dan untuk fitness centernya ini nih yang menarik. Alatnya lengkap, bahkan kalau Baling nggak salah ingat, alat gym di sini yang terlengkap ya dari hotel-hotel yang pernah Baling review, walaupun bukan yang terluas. Oke Sobat Baling, cukup sampai sini dulu ya jalan-jalan virtual kali ini. Semoga bisa memberikan informasi dan referensi bagi Sobat Healing yang mau staycation ke Bandung sambil perjalanan bisnis atau sekedar liburan bersama keluarga, sekaligus mengunjungi tempat-tempat favorit di kota Bandung. Nah, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya, biar Bapak Healing makin semangat nih ajak Sobat jalan-jalan virtual ke hotel-hotel berikutnya. Bye-bye Sobat! Salam healing.